teman-teman, senang sekali bisa kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Temanya, baca kitab suci. Kitab suci maksudnya adalah Alkitab ya teman-teman. Pasti kita semua punya Alkitab di rumah kita masing-masing. Kakak mau nanya nih, Alkitab itu mahal atau murah? Ya mungkin sekitar 100-300 ribu ya, tidak terlalu mahal. Bahkan ada Alkitab yang diberikan secara gratis kepada orang yang membutuhkan. Nah, pertanyaan kedua, Alkitab itu penting atau tidak? Kalau ditanya begitu, pasti rata-rata kita menjawab, Alkitab itu penting. Tapi kenapa penting ya? Nah, sekarang yuk kita sama-sama perhatikan penjelasannya. Dalam nats kita hari ini, 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan bahwa Alkitab memang bermanfaat untuk mengajar. Alkitab itu mengajar kita bahwa Allah mengasihi kita, mati untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak binasa. Kita tahu ini semua dari Alkitab ya teman-teman. Yang kedua, Alkitab itu menyatakan kesalahan. Dengan membaca Alkitab, kita tahu yang mana yang benar, yang harus kita lakukan, dan apa yang salah, yang tidak boleh kita lakukan. Nah, yang ketiga, Alkitab memperbaiki kelakuan. Saat membaca Alkitab, kita diarahkan untuk mengubah kelakuan kita yang tidak benar seperti gambar berikut ini. Ayo, kita yang mana ya? Selanjutnya, Alkitab mendidik orang dalam kebenaran. Hidup yang tidak benar akan membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan Yesus tidak mau kita binasa. Jadi, Dia memberikan kepada kita firman-Nya supaya kita hidup dalam kebenarannya. Ada contohnya nih, namanya Paulus. Dulunya, dia adalah penganiaya orang-orang Kristen. Dia berusaha membinasakan setiap pengikut Kristus. Namun Tuhan mendidik Paulus dalam kebenaran, sehingga Paulus menjadi orang yang sangat semangat untuk mengabarkan tentang Kristus dan bersaksi tentang Kristus. Paulus mengajak orang-orang supaya menjadi pengikut Kristus. Luar biasa bukan? Berikut kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat karena membaca Alkitab. Manfaat sejati Alkitab dinikmati oleh orang yang membacanya. Misalnya, Lam di Hong Kong adalah penjudi berat sejak kecil. Alkitab mengubah sikapnya terhadap uang. Saya berdoa kepada Allah dan saya ingat prinsip Alkitab di 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 bahwa cinta akan uang adalah akar segala macam perkara yang mencelakakan. Dan saya sadar dengan mengikuti prinsip Alkitab, saya tidak lagi merasakan tegangnya bertaruh dalam pacuan kuda. Sekarang, keadaan saya jauh lebih baik, dan saya dapat mengasihi orang lain, tidak semata-mata memikirkan. Peter yang menempuh kehidupan bejat dan penuh kekerasan, memikirkan perubahan yang dihasilkan Alkitab dalam dirinya. Where would I be if I had not studied the Bible? Apa jadinya saya seandainya saya tidak belajar Alkitab? Saya tidak tahu. Mungkin saya sudah mati dan keluarga saya berantakan. Tapi melihat perubahan kami sekeluarga setelah mempelajari Alkitab, kami benar-benar terbantu olehnya. Kini kami bersatu dan kami bahagia. And we are happy. Nah teman-teman, bagaimana dengan kamu? Apakah akan terus membiarkan buku luar biasa ini tersimpan di sebuah sudut yang tak terlihat di rumahmu, berdebu, dan kemudian terlupakan?
atau mengambil, kemudian membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan kebenaran yang di dalamnya, sehingga kamu pun mengalami mujizat dalam kehidupanmu.